Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi atau motivasi yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun karakter diri. Seperti kita ketahui semua, karakter diri sangat berpengaruh dalam kehidupan bersama kita dengan orang lain, dan karakter diri dalam hidup ini jauh lebih penting daripada apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan. Saudari dan saudara sekalian, kita mengenal secara langsung atau tidak langsung orang-orang yang berkarakter, yang memikat dan menarik perhatian kita. Misalnya, orang kaya yang jujur dan bersahaja, guru yang cerdas tetapi ramah dan sederhana, sahabat yang setia dan rela berkorban, datang tepat pada waktunya dan rela mendengarkan kita. Pemimpin masyarakat yang sungguh bersahaja, melindungi dan penuh tanggung jawab, dan lain sebagainya. Banyak contoh orang-orang di sekitar kita yang menurut kita memikat dan menarik, bukan karena apa yang dimiliki atau bukan hanya karena yang mereka perbuat, tapi ada sesuatu dari dalam dirinya yang menarik, yang memikat perhatian kita. Kita tidak hanya dan mungkin tidak mengagumi kedudukannya, kekayaannya, kecantikannya, atau ketampanannya, suara merdu, atau mungkin keindahan tubuhnya, namun lebih pada karakter seseorang itu. Kita merasakan, kita melihat, kita mengalami ada sesuatu di dalam diri orang itu yang sekali lagi menarik dan memikat perhatian kita. Dan itu adalah karakternya. Dan berbicara mengenai orang yang kita kagumi karena karakternya, berarti kita sebenarnya tersentuh oleh kebiasaan-kebiasaan baiknya, keutamaan-keutamaan, oleh nilai-nilai yang mereka perjuangkan dan menjadi milik dirinya, melekat pada dirinya, sehingga itu bisa terbaca, bisa terlihat oleh orang lain tanpa mereka harus mengatakan, harus mengungkapkannya. Kita tertarik karena kualitas diri dalam hidup mereka. Kualitas diri dan hidup tentu saja tidak hanya sekedar kekayaan, tidak hanya sekedar kedudukan sosial, tidak hanya sekedar jabatan, kecerdasan, namun lebih mengarah pada karakter kepribadiannya. Saudari dan saudara sekalian, karakter kepribadian yang positif tentu akan sangat besar pengaruhnya terhadap orang lain. Mampu memberikan inspirasi bagi orang lain, mampu memberikan dorongan pada orang lain, walau persebarannya jauh lebih lambat daripada kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan ini dalam masyarakat terjadi, bahwa menjadi influencer untuk hal yang baik itu jauh lebih sulit dibanding menjadi influencer untuk hal yang tidak baik. Jadi hal yang tidak baik itu lebih cepat berkembang, lebih cepat tersebar dibanding dengan hal-hal yang baik. Tapi ini tetap harus kita lakukan dengan karakter diri kita, dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita, ya, agar juga tersebar di dalam masyarakat, di dalam orang-orang di sekitar kita. Jadi mampu memberikan inspirasi bagi orang lain walau persebarannya jauh lebih lambat daripada kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi sekali lagi itu harus kita lakukan. Lihat saja dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran misalnya akan jauh lebih sulit untuk mempengaruhi banyak orang dengan cepat dibandingkan dengan kebohongan. Padahal banyak orang tahu
bahwa kejujuran itu adalah suatu keutamaan, suatu nilai yang harus kita perjuangkan. Menjadi jujur itu bukan hal yang biasa sekarang ini, tapi itu nilai utama yang harus kita perjuangkan, menjadi jujur di tengah-tengah kebohongan. Mengapa orang berkarakter itu penting? Salah satunya adalah karena tidak banyak orang memiliki kualitas hidup dan diri yang baik. Kita tahu bahwa tidak mudah untuk mencari orang yang jujur, setia, bertanggung jawab, rendah hati, rela berkorban, baik hati, pemaaf, pencinta damai, pengasih, dan lain sebagainya. Bagikan kita itu dalam bahasa Jawanya metani, dalam sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Orang-orang semacam ini bagikan garam dunia, sedikit tapi mampu menghasilkan yang banyak, walaupun sekali lagi persebarannya lebih lambat dibanding dengan persebaran hal-hal yang buruk. Tapi dengan karakter-karakter yang kita miliki, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita coba bangun dalam hidup kita, dalam diri kita, kita juga dapat sekali lagi menginfluence, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk juga memperjuangkan nilai-nilai keutamaan, agar menjadi kebiasaan yang baik dan kemudian menjadi karakter diri yang dapat dicontoh, yang dapat mempengaruhi secara positif pada orang-orang di sekitar kita. Saudari dan saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang menilai diri atau orang lain sekedar berdasarkan to have-nya, apa yang dimiliki, lebih-lebih kekayaan harta benda. Maka yang dikenal hanyalah the have, yang memiliki, yang kaya, yang punya banyak. Yang the have not itu tidak kita akui, tidak kita hormati, tidak kita respekti, atau boleh katakan tidak kita nilai sebagai sesuatu yang penting, kita rendahkan. Tidak mendapatkan tempat dan tidak bernilai mereka yang the have not. Yang the have itulah yang kita hargai, yang kita hormati, yang kita sanjung-sanjung dan seterusnya. Kita mengukur nilai dalam tanda kutip orang dari harta atau barang apa yang dipunyai dan seberapa banyak mempunyainya. Yang mempunyai banyak dan berkelas, branded, kita hargai setinggi-tingginya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki apa-apa atau mempunyai sedikit dan tidak berkelas, kita remehkan. Begitu juga kita sering terperosok pada menghargai orang dari tuduhnya, dari keberhasilannya. Pekerjaannya apa, jabatannya apa, seberapa penting seseorang di dalam organisasi, dalam masyarakat, dalam perusahaan, dan seterusnya. Itulah yang menjadi ukuran kita, menjadikan orang itu bernilai atau tidak. Seseorang dilihat dari pekerjaan, dari apa yang dikerjakan. Seseorang dilihat dari fungsinya, seberapa penting dan apakah berfungsi. Mereka yang masih berfungsi, apalagi yang bekerja dan pekerjaannya dinilai penting, itu akan dihargai setinggi-tingginya. Dan sebaliknya, tidak akan mendapatkan penghargaan apa-apa bagi orang yang tidak memiliki, yang miskin, yang tidak mempunyai fungsi apa-apa dan jabatannya rendah. Nah, saudari dan saudara sekalian, seharusnya ini yang harus kita perjuangkan, harus kita usahakan adalah seseorang itu dinilai dari to-be-nya, keberadaannya, bagaimana dia hidup, bagaimana kepribadiannya. Seseorang dinilai dari keberadaannya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang individu. Makhluk ciptaan yang mempunyai potensi citra Tuhan dan juga dengan kelebihan dan kekurangannya. Dengan sisi positif dan negatifnya. Dengan kelemahan dan kekuatannya. Keberadaan inilah yang lebih berperan untuk pembangunan suatu karakter, untuk pembentukan karakter. Dalam pewarisan kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan melaksanakan keutamaan-keutamaan yang akan dikenang oleh banyak orang. Nah, saudari dan saudara sekalian, marilah kita usahakan tidak terjebak pada
hanya to have, ya, hanya fungsi apa yang kita kerjakan dan seterusnya, tapi lebih pada bagaimana kita dapat membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, menjalankan keutamaan-keutamaan yang baik, memperjuangkan nilai-nilai yang positif dan baik, berjuang untuk menjadi influencer hal yang baik, ya. Walaupun harus bekerja keras, harus berjuang keras, dan itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan motivasi yang sungguh kuat untuk mempengaruhi orang lain. Karena sekali lagi, persebaran, ya, pengaruh yang baik, pengaruh yang positif itu lebih lambat daripada persebaran pengaruh hal yang negatif atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tapi kita pasti bisa. Ayo kita perjuangkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Selamat.